sudah yang ada yang nyusul bawa parang, bawa kayu, bawa pisau. Bagaimana Bapak tahu kok ada parang? gitu? Sebabnya saya tahu dia bawa parang dan ngancam ini, Pak. Katanya, saya bunuh kamu, saya bunuh kamu. Parang itu sudah dekat sama dia. Jadi waktu satu orang itu ada bawa pisau mau nusuk Ferdi ini, saya lindungi, saya peluk Ferdi. Saya bilang sama orang itu, tolong jangan diganggu anak saya anak saya tidak tahu apa-apa. Kata Ferdi, udah om, sakit om. Mereka mengatakan juga bunuh. Iya, Kenapa mau dibunuh? Nggak tahu juga. Dia katanya hancurkan rumahnya katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan. Salah satu cara kami meninggikan kewarasan adalah datang ke Rempang untuk mengetahui apakah benar Rempang sedang terguncang. Ada 4 orang yang hadir di sini. Mereka adalah korban dari 8 korban. Ada 3 lokasi yang diserbu. Kita akan kulik informasinya melalui diskusi ini. Kami hari ini ada di Tanjung Sembulang Tanjung. Lihat luar biasa kecantikannya Sembulang Tanjung ini, dan di sini ada cukup banyak masyarakat dan kami sini bersama-sama dengan 4 orang yang menjadi korban. Ada Pak Zakaria. Ya, Pak Zakaria, gimana sudah mulai sehat-sehat? Alhamdulillah Lumayan. Suaranya yang keras, Pak. Soalnya anginnya kita harus kalahkan suara angin. Ya. Dulu dipukul di bagian mana, Pak Zakaria? Muka sama belakang. Belakang dipukul atau ditusuk? Kayaknya Tusuk ya. Berarti pakai benda tajam ya. Ada Pak Zakaria, nanti kita akan kulik. Ada Ferdi. Ferdi dipukul di bagian mana, Fer? di mata. Di mata. Iya. Pada saat itu saya lihat matanya bengkak sekali itu karena itu ya. Sekarang sudah mulai sembuh ya? Iya, udah mulai kempes. Udah mulai kempes ya. Tadinya bengkak itunya. Bengkak biru. Biru. Berdarah-darah enggak? Enggak. Oh, kamu cuma dipukulin di depan saja ya? Iya. Selain Pak Zakaria dan Ferdi, ada Pak Edi. Pak Edi ini adalah orang tua dari Ferdi. Iya. Pak Edi di apa ininya, Pak? Saya melindungi anak saya dipukul belakang, dibacok dengan parang, nggak tahu itu belakang atau matanya, kita nggak tahu itu, Pak. Yang intinya selesai saya dibacok, itu udah perih, ngilu gitu, Pak. Gitu. Ya, tapi kalau melihat dari sekarang mata masih bengkak, itu ya, memang akibat bengkak. pukulan ya, Pak? Ya, ada pukulan juga, Pak. Ya. Oke. Selain 3 orang ini ada lagi Pak Haidir. Ya, Pak Haidir lukanya apa, Pak? Kena panah. Jadi mereka bawa panah. Iya, Oke, kita akan mulai ngobrol satu persatu ya. Saya mulai dari Pak Edi yang di tengah. Ya. Pak Edi pada saat itu ada di mana? Ada di rumah, Pak. Di rumah. Ya. Terus apa yang pertama kali didengar atau diketahui Pak Edi kok tiba-tiba mereka menyerbu? Ya. Gini, Pak. Saya kan lagi tidur. Lagi tidur. Itu kejadiannya jam berapa sih, Pak? Sekitar jam 12-an ya, Pak. Jam 12 malam maksudnya? Malam. Oke. Ya. Lagi tidur. Tanggal 18, jam 12 malam, Pak. 18 Desember 2024, jam 12 malam. Oke. Terus, Pak Edi? Setelah saya bangun, anak saya kan bangun duluan, Pak. Ya. Dia udah keluar, jadi saya bangun dengar berisik di pos. Saya tanya sama anak saya. Saya bilang, "Ferdi, ya, ada apa tuh?" Kata Ferdi ini, "Pak, orang berkelahi, Pak." Ferdi sambil pegang HP, Pak. Setelah begitu saya ngomong, orang itu menyerang kami. Nggak ada basa-basinya, langsung menyerang. Gitu. Emang dari tempat kejadian dan ke rumah Bapak berapa jauhnya? 50 meter, Pak. Kira-kira 50 meter. 50 meter, satu tiang listrik. Jadi yang pertama diserang atau diserbu itu di pos. Apa nama posnya itu? Pos apa namanya tuh? Pos Sungai Buluh, Pak. Pos Sungai Buluh ya. Diserbu. Ya. Dan itu jaraknya 50 meter dari rumah Pak Edi. Ya. Setelah mereka menyerbu pos, setelah itu baru kemudian ke tempat Pak Edi. Tempat saya, Pak. Kok tiba-tiba ke tempat Pak Edi, kenapa? Ya nggak tahu, dikiranya anak saya videokan, Pak. Padahal anak saya lagi main game. Ferdi lagi main game. Ya, Pak. Terus kemudian mereka takut divideokan. Ya. Kemudian dia menghampiri Ferdi. Ya. Dan kemudian kalau gitu yang dipukulin pertama kali Ferdi dong, Pak? Ya, Ferdi lari ke samping rumah. Saya melindungi Ferdi daripada Ferdi parah. Jadi saya lindungi dia, saya peluk dia, gitu.
Dia pakai tangan kosong, pakai benda tertentu atau pakai senjata Pertama tajam tangan juga? kosong Pak. Sudah yang ada yang nyusul bawa parang, bawa kayu, bawa pisau. Bagaimana Bapak tahu kok ada parang? Nah, gitu? sebabnya saya tahu di bawa parang tentang ngancam ini Pak. Katanya Oh. saya bunuh kamu, saya bunuh kamu. Parang itu sudah dekat sama dia. Nah, jadi waktu satu orang itu ada bawa pisau mau nusuk Ferdi ini, saya lindungi, saya peluk Ferdi. Nah, saya bilang sama orang itu, tolong jangan diganggu anak saya tidak tahu apa-apa. Kata Ferdi, udah om, sakit om. Orang itu Ferdi dipukulin terus-menerus. terus, ya. Pak Edi mencoba melindungi Iya. Ferdi dan merasakan bukan hanya pukulan, Iya, tapi juga ada benda iya, tajam. tajam. Benda tajamnya ke badan ya, Ke tubuh, belakang. ke bagian belakang. Iya, karena saya nggak menghadap dia orang, saya melindungi dia. Iya, meluk dia. Itu Pak, Sungai Buluh tadi ya? Iya, Sungai. Itu ada di Sungai Buluhnya. Setelah itu Bapak tahu ada apa kok tiba-tiba di sana? Nggak tahu Pak, Oh, nggak tahu. nggak tahu persis. Ya, Oke. nggak tahu persis. Yang Bapak ketahui berapa jumlah orang yang menyerbu itu? Yang turun di mobil, yang datang ke rumah kami itu ada sekitar 2-30 gitu Pak. 20 sampai 30 Ya, orang. gitulah. Tapi masih ada juga yang di mobil. Masih banyak. Saya lihat banyak kepala-kepala nampak. Cuman segini itu masih banyak Pak. Ada berapa banyak mobil yang Bapak tahu? Saya nampak cuma lori satu, motor, mobil mewah-mewah itu ada di depan, ada di belakang gitu. Mobil mewah-mewah berarti ada banyak mobil mewah. Iya, kayak Avanza, kayak gitu, kayak apa, Xenia gitu ada kayaknya. Jadi kira-kira ada sekitar 5 mobil gitu? Ada sekitar gitu. 5 mobil. Ya, Oke. motor yang banyak. Mereka mengatakan juga bunuh. Iya. Apa mau dibunuh? Nggak tahu juga. Dia katanya hancurkan rumahnya katanya. Tapi dia nggak hancurkan rumah. Jadi ada yang melakukan provokasi Iya. ya, provokasi untuk membunuh dan menghancurkan rumah. Iya. Hanya 2 orang di rumah Bapak yang itu, atau kemudian emang ada tinggal hanya 2 orang aja di situ Tidak, Pak? ada anak-anak kecil Pak. Oh, tapi Ada. anak-anak kecil tidak disentuh ya? Nggak disentuh dia. Iya. Karena dia nggak masuk ke dalam, cuma di samping rumah aja. Oke. Sepengetahuan Bapak, mereka itu dari mana Pak? Nggak tahu juga Pak kita. Terlalu banyak orang itu nggak tahu kita. Awalnya tidak tahu. Iya nggak tahu Pak. Tapi setelah itu, setelah selesai macam-macam gitu, Bapak dikasih tahu dari mana mereka? Nggak ngasih tahu. Nggak kasih tahu juga. Oke. Kejadian ini jam 24.00 Ya. 18 Desember, Pak Edi dan Ferdi yang jaraknya 50 meter dari pos Sungai Buluh diserbu oleh orang yang tadi kenal. Ya. Kita ke Pak Zakaria. Pak Zakaria ada di mana ketika kejadian? Saya masih Apa? jam 7 lewat di Pulau Di Sungai Hulu juga. Pulau Hulu. Kurang keras Kak, kurang keras. Posko Pulau Hulu. Posko 9 Hulu. Pulang. 9 Hulu. Pulang. Sembulang Hulu. Maaf ya, katanya posko 9. Itu jarak dari tempat yang Pak Edi diserbu tuh berapa jauh? Jauh Pak. Sekitar 3 kilo Pak. Sekitar 3 kilo. Ya. Jadi penyerbuan ini tidak hanya di satu tempat, tapi di beberapa tempat. Salah satunya di Sembulang Hulu itu ya. Apa yang Bapak ketahui Pak Zakaria? Mengalami rutinitas jaga posko. Oh, Pak Zakaria sedang jaga posko. Ah. Terus Terus itu dari jam hampirnya 8 lah. Itu warga yang sudah ramai. jam 7 jam 8 warga sudah ramai ada di posko Sembulang Hulu. Terus Pak, Saya kan dari lama-lama kan orang itu turun berlari atau ke mobil nyerang. jadi kejadiannya kalau di tempat Bapak Sembulang Hulu itu jam berapa kira-kira? Bisa jam 9 Pak. Jam 9. Jadi kemungkinan besar sebelum menyerang ke Pak Edi, menyerang dulu Sembulang Hulu ya. Oke. Masyarakat di sana cukup banyak pada saat itu, Pak. Lumayan rame. Tapi sebagian udah banyak pulang juga. Oh, lumayan rame, tapi sebagian sudah pulang. Ketika penyerangan terjadi, apa yang Bapak bisa ceritakan? Itu saya nggak tahu kan pas saya dipukul dong, nggak sadar apa-apa. Dipukul dari mana? Jadi Bapak yang pertama kali dipukul mungkin ya? Berapa banyak orang juga Bapak nggak tahu? Nggak tahu saya nggak ada apa-apa.
Itu artinya ketika Bapak dipukul, diserbu begitu banyak orang, kalau di tempat lain ini kan kira-kira 30-an orang itu, Pak. Itu Bapak langsung pingsan atau bagaimana? Saya nggak tahu tuh, rame memang orang itu yang turun memukul. Terus? Kita 30-an pakai lori lah. Pakai lori, ada yang pakai mobil, pakai motor tidak. Lori itu apa sih Pak maksudnya Pak? Pakai lori itu pakai apa ya? Pakai truk, Pak. Oh, pakai truk. Kalau truk ya banyak. Ada yang pakai lori, pakai truk, ada cukup banyak. Terus datang, turun, langsung mukulin Bapak gitu. Tapi saya nggak ingat apa-apa, dia mukul dari mana. Bapak ingatnya lagi, sadarnya lagi kapan? Karena saya itu baru dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit baru sadar. Itu kan hampir pagi ya saya ingat atau sadar. Sebelum subuh atau sesudah subuh? Sebelum. Jadi tanggal 19 Desembernya. Jadi kira-kira jam 8, jam 9, tanggal 18 Desember serangan. Bapak baru sadar lagi sebelum subuh tanggal 19 Desember pagi. Sudah di rumah sakit. Batam. Apa? Rumah sakit Batam. Terus apa yang kejadian di ini? Di sekujur tubuh Bapak apa ya? Kayak ngiri-ngiri gitu di belakang. Di muka kan matanya nggak. Kayaknya kalau lihat dari sekarang mukanya bengkak gitu Pak ya. Apa bengkak begitu Pak ya. Ini merah semua yang sama nih. Merah semua. Ini mukanya cuma dikit aja nampak. Oke. Terus di belakang? Belakang kayak ditutup di senjata tajam. Iya. Oke. Sepengetahuan Bapak yang di belakang itu karena senjata tajam atau barang tumpul? Senjata tajam. Karena kan dijahit tuh. Oh, ada jahitan. Berapa banyak jahitan? Belum tahu juga ya. Oh, nggak pernah dihitung ya? Nggak pernah dikasih tahu juga? Coba buka. Oh, itu ya. Coba Ferdi, ditunjuk Ferdi, tolong tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sampingnya lagi ya, itu ya. Cukup banyak, ada sekitar 6 itu bukan? Ya, terima kasih Pak Jari ya. Waktu mereka melakukan penyerbuan, dengar nggak ada pernyataan-pernyataan itu? Nggak ingat apa-apa. Setelah kejadian itu Bapak diceritakan apa mengenai kondisi Bapak? Kan itu yang saksi-saksi ya, yang Gimana Pak? saksi-saksi yang mukul saya lah. Yang mukul Bapak Zakaria adalah? Yang tahu. Saya dipukul kayak mana? Oh gitu. Enggak, Bapak diceritain apa sama orang-orang yang lihat kejadian Bapak dipukulin itu? Diceritain nggak sama ini? Baju saya ini kan penuh darah. Bajunya penuh darah. Mukanya? Mukanya udah nampak nggak bisa. Oh, lebam semua, bukan lebam, bengkak-bengkak gitu ya. Oke. Berapa lama di rumah sakit, Pak? 4 malam. 4 malam di rumah sakit, 3 hari 4 malam. Kalau menurut dokter, apa? Sekarang Bapak mesti rawat jalan terus atau gimana? Atau sudah sembuh? Dokter kemarin mau dioperasi karena ini kan nggak terasa sakit, jadi Bapak harus menjalani operasi. Kenapa harus menjalani operasi? katanya ada retak tulang di bagian Ada retak tulang di bagian bawah mata. di bawah mata sebelah kiri. Di bawah mata sebelah kiri itu tadi yang ditunjuk Bapak ya. Iya. Kalau dirasa-rasa ini nggak ada apa-apa, nggak ada rasa sakit. Oh, nggak ada rasa sakit, tapi tidak kebas ya, tidak kebas. Sini kebas nih. Oh, ada kebas. Bagian sini. Padahal kejadian ini sudah hampir 2 minggu ya Pak ya. Itu kan 18 Desember kan. 2 minggu lebih, hampir 3 minggu. Baik. Sebelum ke Pak Haider, ke Ferdi. Ferdi, gimana Ferdi? Bisa cerita kejadian malam itu? Sudah lupa semua itu. Sudah lupa semua? Iya. Sudah lama kali. Sudah lama sekali. Yang kamu masih ingat apa? Kamu dipukulin matanya bengkak saja. Ya itulah sementara bapak tadi kita tertonjok muka ya. Cuma itu aja yang sedikit. Kamu dirawat juga dibawa ke rumah sakit. Iya. Kata dokter apa? Salah lebam ini memar bengkak. Tidak ada yang retak-retak ya? Nggak ada. Nggak ada ya.
Tapi Ferdi yang paling banyak dilihat karena dia adalah anak-anak yang tidak tahu masalah, tapi kemudian juga ikut menjadi korban dalam penyerangan itu. Nah, sekarang ini Pak Haidir nih, Nabi Haidir nih. Bapak pada saat itu ada di mana? Saya itu di pos 3 Pak. Pos 3 itu posisinya di Sembulang Pasir Merah. Pos 3 Sembulang Pasir Merah. Ada banyak masyarakat di situ yang ikut jaga malam. Biasa jaga malam kan pakai apa nih, maksudnya perorangan gitu, jaga nanti berapa orang. Iya, oh ada kelompoknya gitu ya. Malam itu berapa orang yang jaga? Malam itu sekitar 5 orang. 5 orang jaga. Ya. Kejadiannya jam berapa itu Pak? Kejadian di situ nggak ada kejadian. Oh, di situ nggak ada kejadian. Iya. Terus Bapak katanya jadi korban tuh gimana? Cuman kami kan biasa ke pos 20, pos Angkor, kita muter-muter. Oh, jadi Bapak waktu jadi korban ada di pos mana? Dari pos Sembulang Merah? Pasir Merah saya. Mereka nyerbunya di situ? Nah, ada itu kami ke Sembulang Hulu. Oh, Bapak ke Sembulang Hulu, ke tempatnya Pak Zakaria ini. Ya. Terus? Sampainya di Sembulang Hulu, posisi di Sembulang Hulu itu orang itu sudah nyerbu. Sudah ada penyerbuan, Bapak baru datang setelah itu. Karena saya tidak tahu ini kan, saya motornya langsung ke depan aja Pak. Malah ke depan aja motor. Saya pikir ya di masyarakat lah situ kan. Nggak tahu kalau itu ada penyerbuan ya? Penyerbuan, masyarakat sudah tak ada lagi situ. Tinggal orang itu aja yang menguasai lapangan. Oh, masyarakat sudah melarikan diri dengan serbuan itu, tinggal ada kelompok itu, dan Bapak datang ke kelompok itu? Datang ke situ, parkir motor, orang itu langsung bilang, itu dia katanya kan, orang katanya kan, jadi motor saya dibawa untuk lari, itu udah dekat Pak, tak jauh gitu kan. Nah, saya lari, saya motor diletakkan tuh, terus Bapak lari? Lari, motor itu pun ditumbangkan orang itu. Oh, oke. Habis saya lari, saya sempat melihat ke belakang kan? Iya, nembak saya gitu. Oke, ketapel itu kan, kayak ketapel. Nah, kelihatannya kayak ketapel, ternyata itu panah. Jadi pas itu kayak tak terasa Pak, kayak macam di lontar aja, lontar batu, tapi tak sakit gitu. Saya sempat lari itu tuh, lari kan, karena ramai kan. Ya, posisi gelap juga kan, jadi saya lari terus sampai ke masuk lah, jauh lah dari. Agak jauh, oke. Kejar lagi kan. Oke. Nah, itu kan saya belum sadar itu Pak, bahwa ada panah di belakang saya. Jadi saya masih coba lagi karena tadi kejar kan maju lagi ke depan kan. Iya. Nah, maju ke depan. Balik lagi Bapak jadi ya? Saya macam mau merasa apa tadi kayak dilempar atau apa gitu kan. Setelah saya rasa panah juga. Ada panah ternyata. Jadi saya coba cabut dulu Pak. Oke. Nah, cabut dulu saya cabut. Yang masuk ke isi itu kecabut sama panah itu. Memang panah itu ada orang Melayu bilang wet, kayaknya apa itu ya? Ada itunya apa kayak mata kail gitu ya? Sampai ke kulit itu nggak bisa ditarik lagi, udah nyangkut kulit ya kan. Jadi siapa yang mencabut panah itu akhirnya? Rumah sakit Pak. Oh, rumah sakit? Ya. Rumah sakit Batam? Oh, rumah sakit di sini? Puskesmas ini suruh ke Batam lah gitu kan. Tapi dicabutnya di rumah sakit di sini, di Rempang ini ya. Oke. Pak yang saya tahu. Berapa jumlah orang pada saat itu? Kalau jumlah saya nggak tahu, memang lumayan ramai Pak. Posisi itu lah. Oh gitu. Tapi Bapak lihat ada lori di situ ya? Lori saya tak sempat lihat karena tadi posisi pos. Oke. Sepengetahuan Pak Zakaria itu orang-orang secara fisik, itu orang-orang Rempang atau bukan Pak? Bukan, di luar Rempang. Tapi sukunya Melayu kira-kira? Kebanyakan pakai tutup Pak. Oh, mereka pakai ini masker. Kain gitu kan? Oh, mereka memang secara sengaja menyembunyikan dirinya dalam melakukan penyerbuan itu. Iya. Begitu juga Bang Hugo Pak Edi ya, pakai masker. Ada yang pakai masker, ada yang tidak Pak. Ya. Oh gitu, yang tidak pakai masker kelihatannya orang dari Melayu atau orang susah juga Pak kita menentukan. Oh, susah ya? Bersama, remang-remang gitu Pak. Oh, karena malam sih Pak ya? Karena malam. Ya. Ya, baik. Oke. Apa informasi lain yang diketahui Bapak setelah kejadian itu? Itu tidak ada lagi Pak.
Nggak ada lagi. Nggak ada. Informasi dari teman, dari tetangga, dari itu Nggak ada, Pak. nggak ada lagi. Nah, cuman orang itu kan lepas mukuli kami kan udah kabur, nggak ada informasi apa-apa lagi. Nggak ada informasi Cuman apa-apa kami lagi. urus aja bawa ke rumah sakit aja lagi. Iya. Pak Edi setelah di rumah sakit ini dirawat disuruh balik lagi. Iya, suruh balik lagi. Kenapa Pak disuruh balik lagi? Suruh balik karena lukanya kan nggak terlalu apa, cuma melepam-melepam mukuli dia. Cuma Oke. ada goresan bekas senjata tajam. Oh, itu yang di Iya. ini mata Pak Edi itu mau dioperasi. Iya, mau dioperasi, Pak. Ya. Jadi Nah, kenapa mau dioperasi? apa? Sakit gitu. Oh, begitu. Baik. Apa dampaknya penyerbuan itu bagi Bapak, Pak Kaidir? Apa dampaknya yang terasa sampai sekarang? Oh, kan luka-luka udah selesai kan? Udah diobati. Tapi ngomong-ngomong sebelum ya gimana Pak? Agak trauma lah Pak. Agak trauma. Pak Edi juga gitu ya? Trauma, bukan lagi trauma, Pak. Pak Zakaria trauma nggak? Trauma ya. Kalau Ferdi gimana Fer? Kamu kan yang paling kecil nih. Trauma. Apa bentuk traumanya? Ya, trauma itu aja. Takut. Takut keluar malam. Iya. Ya. Pak, sebenarnya itu kenapa sih mereka melakukan penyerbuan itu kenapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu juga, Pak, kita. Nggak tahu. Iya, nggak tahu kan. Ya. Kan orang tiba-tiba nyerbu, melakukan pemukulan, macam-macam itu kan pasti ada sebab gitu. Ya. Nggak tahu, Pak. Tidak tahu ya? Nggak tahu persis. Oke. Teman-teman, ini adalah para korban. Ada 8 korban dan 3 lokasi yang diserbu. Para korban ini mendapatkan pukulan dari benda tumpul dan juga senjata tajam. Penyerbuan dilakukan di beberapa tempat. Dimulai dari jam 8, 9, dan kemudian sampai jam 24.00. Sampai hari ini proses pemeriksaan tetap dilakukan. Kita akan diskusikan lebih lanjut ini dengan para lawyernya. Dari Rempang di lokasi apa lokasinya? Sembulang Tanjung yang ada pantai luar biasa cantiknya. Podcast ini dibuat untuk membangun kewarasan ini. Saya sedang bertanya-tanya, apakah Rempang yang cantik ini yang menjadi alasan untuk diambil dan dijadikan yang disebut dengan Eco City Rempang? Dari Rempang, kewarasan ini ditinggikan, disebarkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.